wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 5 Kebondalem dan saya hormati Bapak Ibu SDN 5 Kebondalem dan anak-anak perwakilan dari SD 5 Kebondalem yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita rahmat, syafaat nantinya di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti acara saya yaitu diseminasi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Langsung saja, yaitu hari ini, siang ini saya akan mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita simak bersama-sama. Ya, perkenalan dulu ya. Saya Maya Kartika Sari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi, SDN 5 Kebondalem. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, langkah pertama yaitu Bapak Ibu guru wajib hukumnya mengetahui sebenarnya apa itu pendidikan, apa itu tujuan pendidikan. Kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya yaitu kita sebagai pendidik, kita itu hanya bisa menuntun, tidak bisa memaksa akan kodrat anak. Kira-kira kodrat anak itu ada apa saja sih? Coba ada yang tahu Bapak Ibu? Kodrat apa? Kodrat alam. Kodrat alam? Dan kodrat zaman Ibu-Ibu, iya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu dengan tujuan itu kita harus menyadari bahwa sebagai guru kita tidak bisa memaksa, kita hanya bisa menuntun dan membimbing anak. Lalu apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Apa tauladan guru? Apa arti dari tauladan? Iya, memberi contoh. Kita biasanya menggaung-gaungkan 5S, itu ya Bu Rosi ya. Apa 5S Bu Rosi? Senyum, sapa, salam, ya, sopan, santun. Sopan dan santun. Iya, itu ya. Itu termasuk budaya positif. Kira-kira anak-anak apa bisa ya? Ayo 5S, kita melakukan 5S. Tiba-tiba anak itu bisa. Tidak ya. Harus ada pembiasaan setiap hari. Bahkan Bapak Ibu guru harus memberi tauladan dulu. Maka dari itu kemarin itu anak-anak kelas 5 tak suruh praktek 5S. Jadi senyum dulu ketemu Bu Guru, misal ketemu Bu Rosi gitu ya. Bu Rosi juga senyum, ya.
Jadi kalau ketemu gurunya nggak buayuan pede, tidak ada sopan santun. Jadi gurunya mempraktekkan bersama anak-anak. Nanti anak-anak bisa membiasakan atau terbiasa seperti itu. Jadi kalau habis senyum, terus sapa Bu Rosi, selamat pagi. Kalau non Muslim ya Assalamualaikum Bu Rosi. Lalu saling. Terus sopan dan santun, secara sopan dan santun. Kemarin waktu praktek itu Salvandu habis salim blowo. Dan kira-kira itu sopan santun apa enggak? Kata temannya, enggak Bu, itu belum sopan santun Bu. Akhirnya kita ulangi lagi. Dengan kita praktek seperti itu, kira-kira anak-anak menjadi tahu apa tidak Ibu Guru? Iya, menjadi tahu. Seperti itu ya contoh nyatanya. Itu termasuk budaya positif. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Coba saya minta ada yang mencontohkan kira-kira budaya positif. Satu saja, apa? Selain 5S, disiplin, kata Pak Benny. Benar. Disiplin itu contohnya apa Pak Benny? Datang tepat waktu, Iya. tepat waktu, Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, Memakai seragam lengkap. iya, memakai seragam lengkap. Apalagi? Ada lagi? Memakai seragam lengkap tepat waktu, gitu ya. Nah, itu juga termasuk budaya positif, namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu tidak langsung secara instan tertanam pada anak-anak, namun melalui pembiasaan. Gitu. Lalu dalam melaksanakan budaya positif ada konsep-konsepnya, yaitu disiplin positif memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Ada yang sudah tahu apa itu restitusi? Belum. Mari kita pelajari bersama ya. Nah, disiplin positif ini. Penerapan disiplin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan ya. Ada disiplin, kebersihan, keselarasan, kebersamaan, itu semua namanya nilai kebajikan. Ini ya. Lebih ke arah disiplin diri dan mengontrol diri. Dapat membuat murid memahami dan menyadari akan motivasi internal, bukan eksternal akibat dari paksaan, pujian atau hukuman. Mari kita belajar tentang motivasi internal dan eksternal itu apa. Nah, motivasi perilaku manusia. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu itu ketika berangkat sekolah, motivasi dari rumah itu apa? Apa motivasinya dari rumah? Ayo coba Pak Lopi. Dari rumah motivasinya apa? Berangkat dari rumah mau ke sekolah, motivasinya apa? Ya, Pak Lopi mau belajar dengan giat. Saya ingin menjadi guru yang sukses dan bisa menjadi tauladan anak-anak. Itu adalah motivasi. Kira-kira motivasinya dari dalam apa dari luar itu ibu-ibu? Dari dalam. Itu termasuk motivasi ya. Kalau contoh saya gini, saya mau ikut CGP. Motivasi saya biar nanti saya waktu PPG dapat apresiasi dan langsung tes. Kira-kira motivasi saya itu internal atau eksternal? Apa? Bulan Pak. Saya ikut CGP, saya ingin nantinya PPG saya langsung dapat apresiasi, langsung lulus. Internal. Apa? Internal. Internal, eksternal. Berarti apa kira-kira? Apa ikut saja? Motivasi awal kalau menurut Motivasi awal. Ya, yang benar adalah eksternal. Karena tidak dari dalam diri. Kalau dari dalam diri ini, aku tak pelok CGP lah. Ben aku jadi guru sing tambah profesional, tambah kepribadianku tambah baik.
kompetensiku tambah meningkat. Itu internal. Kalau ikut melaksanakan sesuatu karena embel-embel yang lain, ini termasuk eksternal. Iya, gitu. Terus ketika datang tepat waktu di sekolah, aku tak budal dhisik lah, aja sampai telat. Aku wedi karo ceklok. Nah, kira-kira eksternal apa internal ibu-ibu? Eksternal. Aku tak budal jam 6 lah. Kok bilang karo kepala sekolah, kira-kira internal apa eksternal? Eksternal. Jadi motivasi yang paling baik itu motivasi internal. Jadi ya, motivasi internal untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal datang tepat waktu. Nilai yang kita percaya apa? Datang tepat waktu. Apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Misal dalam suatu acara kita terlambat, kita tidak menghargai orang lain ya. Karena di saat kita datang mereka umum salaman. Kira-kira mengganggu enggak? Mengganggu. Jadi itu datang tepat waktu adalah nilai kebajikannya menghargai rasa hormat kita kepada orang lain. Paham nggih? Untuk motivasi internal eksternal kita lanjut. Nah, ada istilah ketika saya mengikuti program CGB, ada istilah seperti ini. Ini yang menjadi gejolak dalam hati saya sebagai guru. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata ketika bu guru itu memberi penghargaan, kita sama dengan menghukum siswa loh. Ternyata seperti itu. Jadi tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dengan memberi penghargaan itu memberi pengaruh jangka pendek panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu artinya begini. Ketika si A juara 1, misal bisa mengerjakan sesuatu, sama Bu Swa dikasih permen. Ayo ini si A kasih permen karena sudah bisa mengerjakan. Maju di depan. Nah, lalu yang biasanya juara 1 ternyata tidak bisa menjawab. Yang menjawab itu malah yang juara 3. Akhirnya di saat setelah jam pelajarannya Bu Swa, dua orang itu malah tukaran. Ya, karena ada kesenjangan sosial. Mau wae sing oleh hadiah kae aku biasa kan sering sih aku oleh hadiah wae aku. Jadi malah merusak hubungan. Gitu ya. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Jadi seseorang melakukan sesuatu jika diembel-embeli penghargaan, maka seseorang itu akan menurunkan kualitas. Alah, aku tak hadiah itu sak mono wis. Aku tak garap opo eneke. Ya enggak Bu, boleh tiba. Jadi bisa seperti itu. Terus mematikan kreativitas itu benar sekali. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, misal mengerjakan sesuatu, kalau sudah terlihat embel-embelnya, penghargaannya, upahnya, itu kreativitas kita terpatok di situ, tidak berkembang. Ya, misal nanti lomba mewarnai, penghargaannya ini itu. Jadi gurunya nanti mengotakkan siswanya, sampean kok kudu ngene ya, ben oleh hadiah iki. Jadi kira-kira anak-anak berkembang apa tidak? Tidak, karena sudah ada patokan penghargaan itu. Jadi mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, itu benar. Kemarin waktu saya pembagian rapor, itu yang juara 1, 2, 3, tak suruh maju ke depan. Lalu ada celetukan dari wali murid, gini, Bu Maya, lah sing ora juara orang maju lagi foto. Nah, berarti penghargaan itu memang menghukum ya. Yang anak-anak yang tidak merasa kurang memiliki potensi, dia merasa tidak berguna. Bahkan mereka akan putus asa. Alah, wis aku tak asa nemen-nemen wis. Wong kok sing dikek penghargaan mangga sing bener-bener. Benar apa tidak?
Nah, yaitu penghargaan menghukum. Jadi penghargaan yang paling baik itu adalah penghargaan yang muncul dari dalam diri. Contohnya misal seperti anak kecil itu belajar menulis. Misal dari huruf B dengan A. Dari huruf B dengan A digabungkan menjadi ba. Membentuk apa? Suku kata. Ba nanti ditambahin ca, baca. Anak itu terus bisa membaca. Baca. Anak itu langsung, saya bisa membaca ternyata. Tulisan itu bunyinya baca. Anak yang saya bisa membaca itu sebuah penghargaan dari dalam dirinya bahwa dia mampu membaca. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika memberi penghargaan anak-anak itu cukup dengan apresiasi. Betul kata Bu Latifah waktu itu, ya Bu Latifah. Ini sebenarnya ojo ditulis ini juara 1, 2, 3 Bu. Ini ditulis saja ini apa kemarin Bu Latifah ya? Aktif dalam apa gitu ya? Anak ini aktif dalam kedisiplinan. Anak ini bertanggung jawab seperti itu ya kemarin ya. Ya, tidak memperingkatkan murid karena itu penghargaan adalah sebuah hukuman. Cukup kita apresiasi seperti itu. Terus apa penghargaan itu tidak boleh. Misal gini, beasiswa mau nggak beasiswa? Mau. Tapi prosesnya dalam mengikuti beasiswa itu loh yang nanti memberi pembelajaran untuk kita, motivasi. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 ini ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira selama kita bertahun-tahun menjadi pendidik, kita posisinya di mana? Ya, kita lihat saja setelah ini. Penghukum itu biasanya nadanya menghardik. Ojo rame. Kira-kira kita seperti itu apa tidak? Iya. Itu naluri. Ya, naluri kita seperti itu. Maulana, itu kamu nih. Kan gitu ya kita. Itu adalah kita sebagai guru itu posisinya pada penghukum. Biasanya kalau kita menjadi posisi kita penghukum, anak-anak itu adalah mendendam kepada kita. Ayo, yang tidak mengerjakan PR, lari, keliling lapangan 5 kali. Benar apa tidak kita melakukan itu? Iya. Nanti efeknya apa kira-kira? Anak-anak tidak suka. Itu menyakitkan apa tidak untuk anak-anak? Menyakitkan. Selain menyakitkan, nanti anak-anak itu menaruh dendam kepada kita. Jadi untuk sekarang, mulai sekarang karena saya sudah mendiseminasi ilmu ini ya Bu, Bapak Ibu, posisi kita menghukum ini kita hilangkan. Kita coba ke pembuat merasa bersalah. Kalau saya sempurna itu yang membuat merasa bersalah. Wah mbokmu ki lho ning luar negeri ning kono direwangi dadi TKW ya. Kamu sekolah ora tenanan, apa yang gak pesane ning ibumu. Nah, jadi posisi itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Gitu ya. Lalu apa efeknya ke anak-anak? Efeknya anak-anak itu merasa gagal. Dari itu nanti gurunya berlaku menjadi manajer untuk memberikan solusi dari masalahnya anak-anak. Lalu sebagai teman ini kemarin saya melihat itu pada Piko yang kelas 1 itu menganggap Bu Rosi itu teman ya Bu Rosi ya, lebih ke teman. Jadi ke guru lain dia tidak terlalu menganggap.
gurunya itu memberlakukan Viko sebagai teman. Jadi di kelas aku masih di bawah seperti itu. Jadi ketika guru lain memberitahu, dia tidak menganggap. Nah, itu efek dari kita sebagai guru memposisikan diri menjadi teman. Apabila wali kelas atau guru yang dianggap teman itu tidak ada atau tidak hadir, dia tidak akan mau mendengarkan guru lain. Itu efeknya. Biasanya kalau guru sebagai teman tuh gini, wes gak apa-apa, nanti saja, nanti sama bu guru dibantu. Nah, itu posisi teman. Ya. Efeknya yaitu tadi mengandalkan salah satu guru karena itu temannya. Seperti itu. Yang keempat, pemantau itu biasanya bagian kurikulum seperti ini. Gini, hei Robi, kamu ini tadi berangkat jam berapa? Jam 7.20 Bu. Peraturan kelas peraturan sekolah kita, keyakinan kelas kita jam berapa masuknya sekolah kita? Jam 7 Bu. Jadi acuannya adalah aturan atau keyakinan. Jadi pemantau itu memantau siswa-siswa kita. Nah, posisi guru yang paling ideal itu manajer. Ya, apa itu posisi manajer? Kita lihat. Ini ya, posisi manajer, guru berdialog bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid dan tercipta identitas berhasil pada diri murid. Gitu ya. Lalu kita masuk ke keyakinan kelas. Ini harus diterapkan pada wali kelas masing-masing ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Misal jangan terlambat. Dirubah ke kalimat positif. Berubah jadi apa? Datang tepat waktu. Ya. Berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas berupa kalimat positif. Ya. Seperti itu. Sebaiknya sesuaikan dengan lingkungan. Jangan berebut. Kira-kira berubah kalimat positifnya bagaimana? Jangan berebut. Kalimat positifnya berubah jadi gimana? Keyakinan kelas. Budayakan antri. Jangan berebut, dirubah. Karena kalau bu guru bilang jangan berebut, kira-kira anak-anak itu berebut apa tidak? Tambah koyak dikongkon. Karena kalimat jangan itu mengandung kalimat perintah. Jangan itu mengandung apa? Perintah atau tantangan. Seperti itu. Jadi apa gunanya keyakinan kelas? Biasanya kita itu kan peraturan kelas berisi jangan tidak boleh. Itu dirubah, mari mulai sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Oke, Selina, Pak Lopi dirubah. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas tidak hanya murid yang melaksanakan, guru juga melaksanakan. Murid harus datang tepat waktu, guru juga begitu. Lanjut. Nah, ini adalah bukti keyakinan kelas 5 yang kemarin saya praktekkan dengan anak-anak. Contoh yang pertama, berdoa sebelum dan sudah belajar. Itu pasti ya. 2, bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 3, saling peduli, menghargai, toleransi, jujur dan membantu satu sama lain. Kenapa tak tulis saling peduli? Karena anak-anak itu waktu saya suruh tulis kesepakatan kelas itu tulisannya begini. Tidak boleh mengolok-olok Bapak. Gitu ya Pak. Ya Pak Pedi ya. Sering itu terjadi ke anak-anak ya Pak. Terjadi masalah hanya karena mengolok-olok Bapak. Gitu. Makanya saya tulis, saya ubah menjadi kalimat positif. Saling peduli, menghargai, toleransi, jujur, membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau pinjam penghapus atau memakai penghapus di depan, dikembalikan lagi di tempatnya. Tepat waktu dan aktif di kelas, karena anak-anak menulis
tidak boleh gaduh di kelas, tidak boleh kelotehan. Saya rubah menjadi tepat waktu dan aktif di kelas. Aktif dalam artian baik ya. Kelotehan itu aktif apa tidak? Aktif, tapi ke arah yang tidak baik. Ya. Memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sesuai yang diarahkan sama Bu Rosi tadi. Ya. Budaya 5S, senyum, sapa, salam atau salim boleh ya. Sopan dan santun. Kira-kira setelah saya beri diseminasi atas pengalaman yang saya lakukan ini, mulai besok Bapak Ibu bisa tidak melaksanakan ini? Bisa? Nah, saya harap bisa nggih. Jadi peraturan kelas itu, kesepakatan kelas dirubah menjadi keyakinan. Karena kalau peraturan itu tidak dari diri anak-anak keluarnya, hanya mematuhi peraturan biar tidak dihukum. Kalau keyakinan kelas itu diyakini dari diri anak. Misal saya harus tepat waktu, karena ada nilai-nilai yang saya yakini, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau keyakinan kelas itu efeknya panjang atau lebih dalam, masuk ke dalam diri siswa. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas ibu-ibu. Nah, setelah keyakinan terbentuk, anak-anak langsung tanda tangan itu di situ. Jadi tanda tangan kontrak ya. Nah, semua itu besok dipraktekkan Bu Selina ya. Nah, apa tujuannya biar dipraktekkan? Di kontrak ya. Kita penanda tanganan. Jadi, ya Allah, aku ini wes janji loh ya bisa tanda tangani loh. Aku kudu peduli kepada temanku, gak oleh ngolok-ngolok bapak. Jadi itu terpatri dalam diri anak-anak. Kemarin gitu, si Putra itu hampir bertengkar dengan temannya. Akhirnya sama si Ayu, itu ketua kelas, gini, ayo ingat dah keyakinan kelas kita apa? Gitu anak-anak ternyata. Alhamdulillah, berarti keyakinan kelas ini bermanfaat ya untuk anak-anak di kelas. Gitu. Kita semangat mempraktekkan besok ya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini segitiga restitusi yang sudah dilontarkan sama Bu Rosi tadi. Waduh, gimana Bu kalau anaknya frustasi Bu? Nah, ini kita mempelajari segitiga restitusi. Lanjutan dari posisi kita sebagai manajer tadi. Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Gak kegiatan ya Bapak Ibu, tapi kita memberikan solusi agar anak-anak itu mencari solusi kita bersama-sama dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misal, seperti contohnya Oksel gitu ya. Misal ya si Oksel datang terlambat atau selama seminggu. Saya restitusi kemarin. Jadi saya tanya dulu ke Prof. Oksel, nyapu sampai minggu kok terlambat gitu. Tidak seperti itu. Itu posisi saya sebagai penghukum ya. Kalau restitusi itu sebagai manajer, ditanya dulu, ayo sini masuk. Oh Sel, kamu tahu nggak kenapa pokoknya panggil kamu ke sini? Jadi kita tanya dulu baik-baik ya. Jadi anak-anak itu terus bisa jujur. Dalam orang-orang guru bengok. Bisa kira-kira anak-anak mau jujur nggak? Tidak. Kamu tahu nggak? Ya Bu tahu Bu, karena saya datang terlambat. Kan jujur ya? Ya, Bu Maya memaklumi karena setiap manusia itu pernah berbuat kesalahan. Menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan. Sekarang Bu Maya pengen tahu apa alasannya kamu datang terlambat. Saya lupa Bu tidak menyetel alarm alasannya. Lalu oke. Kalau gitu keyakinan kelas apa ditanyakan? Yang kamu langgar.
tidak menghargai orang lain. Benar. Lalu apa solusinya absen? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Lanjut. Nah, mari kita lihat ya. Ini adalah video dari Kemendikbudristek. Mari kita simak bersama. Hanya 8 menit kok ini. Sini kamu. Papua Kalimantan, Bu. Nah, ini. Kamu deh, pasti terlambat. Masanya ada dasar-dasaran. Saya Apa? Apa coba? Anu, Bu. Alasan kamu apa lagi? Oh, Kalimantan, mana betul? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Belum menikah. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Belum apa menikah. saya harus keliling lapangan basket, Bu? Papua Kalimantan. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, kira-kira anaknya bisa jujur apa tidak kalau sudah seperti itu? Tidak bisa. Nih ya, mari kita lihat. Dan menyindir hukum bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita bisa nanti memposisikan diri kita sebagai guru yang ideal ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Siswa merasa bersalah ya, Bersalah, sangat berbicara bersalah. dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang pada posisi teman. Mari kita lihat. Posisi teman ini bocahnya masih kegigisan. Ya, karena menganggap gurunya adalah sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang ini adalah sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, yang terakhir ini adalah posisi ideal kita sebagai guru ya, sebagai manajer. Mari kita lihat bersama-sama agar kita bisa menerapkan nanti di anak-anak. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya Jadi semalam. kita memberikan Kira-kira solusi. sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah, itu tadi adalah cuplikan video dari Kemendikbud, yaitu contoh-contoh dialog antara guru dan murid mulai dari posisi kontrol guru penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi paling ideal kita apa, ibu-ibu? Posisi apa? Manajer. Karena dengan posisi manajer itu kita memberikan kesempatan kepada murid untuk berkata jujur. Yang pertama itu. Kalau sudah anak jujur, nanti kita akan tahu lalah kita apa ke anak itu. Lalu kita memberikan sebuah stimulus, ya, atau rangsangan ke anak itu. Kira-kira anak itu bisa mencari solusi dari masalahnya. Kira-kira ketika terlambat kamu memperbaikinya bagaimana, gitu ya. Saya tak nyetel alarm, ibu. Nah, berarti dia kan memberikan solusi, bukan gurunya memberi rangsangan. Ya, misal ada anak seperti itu, bukan 100% itu karena salahnya anak,
memahami itu. Jadi kita harus merestitusi atau mendialogkan kasus anak itu agar mendapatkan solusi. Itu nggih. Jadi restitusi adalah dialog terhadap kasus siswa agar mendapat solusi. Kira-kira bisa tidak besok atau kapan gitu mempraktekkan restitusi ini ketika ada masalah? Kita coba bersama ya. Saya juga mau mencoba. Kemarin sudah mencoba itu bersama anak-anak. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu guru yang baik itu harus memahami akan arti pendidikan, yaitu menuntun itu tadi. Segala kodrat anak dan mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan posisi ideal guru, yaitu posisi manajer. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Jadi kita tidak hanya menghukum saja, ya. Jangan serta-merta langsung menghukum anak. Kita restitusi dulu. Kita sebagai manajer ya, kita menanyakan dulu apa alasannya, lalu solusinya bagaimana. Ya, semoga saya berharap kedepannya kita bisa mengimplementasikan ini budaya positif ini, memerdekakan murid, dan tujuan akhirnya guru dapat menciptakan murid-murid yang mandiri. Mandiri itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu ya. Merdeka dan bertanggung jawab. Itu ya. Untuk menghormati seragam kita hari ini, seragam pramuka ya, Bapak Ibu guru. Mari kita 2 kali ilmu pramuka. Alhamdulillah, sebagai closing statement kita adalah temu pramuka 2 kali karena menghormati pakaian kita, seragam kita hari ini pramuka ya. Gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya mengikuti diseminasi dari saya. Semoga nantinya diseminasi yang saya sebarkan ini bermanfaat untuk kita semua di sekolah kita SDN Mangkubun Dalam ini ya, membawa pengaruh yang baik, merubah paradigma kita sebagai guru yang awalnya jadi penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, berubah menjadi posisi manajer itu tadi dengan merestitusi anak. Semoga anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, nantinya juga sukses ya, dan bertanggung jawab. Begitu pula dengan gurunya. Semoga diseminasi hari ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.